Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber pemula semuanya. Selamat datang kembali di channel Ragam Tutorial. Oke sobat, teman-temanku semuanya, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang hak cipta YouTube ya. Nah, buat kalian ya yang serius ingin jadi YouTuber, tentunya harus betul-betul paham apa yang disebut dengan hak cipta YouTube. Oke, untuk penjelasannya kita langsung saja ya, tidak usah basa-basi. Nah, di sini kita langsung lihat di bantuan YouTube ya. Apa yang dimaksud itu dengan hak cipta di YouTube. Nah, apa yang dimaksud dengan hak cipta ya? Penjelasan dari YouTube-nya yang disebut dengan hak cipta yaitu seperti ini ya, di banyak negara ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik, ia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak. Nah, kemudian jenis karya apa yang terikat pada hak cipta ya. Nah, yang dimaksud karya hak cipta itu banyak ya, seperti misalnya karya audiovisual seperti siaran TV, film, dan video online. Nah, hati-hati buat kalian yang suka buat konten tentang film ataupun video online ya, itu rentan sekali kena teguran hak cipta. Kemudian rekaman suara dan komposisi musik. Kemudian karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel buku, dan komposisi musik. Selanjutnya karya visual, misalkan lukisan, poster, dan iklan. Nah, buat kalian yang buat thumbnail YouTube juga harus hati-hati jika kalian menggunakan poster gambar wajah orang lain atau poster orang lain, itu bisa terkena teguran hak cipta. Nah, selanjutnya juga di video game dan software komputer juga itu bisa rentan kena teguran hak cipta jika kita menggunakan video game dan software komputer orang lain. Kemudian karya drama ya, misalnya lakon dan musika. Nah, selanjutnya dapatkah saya menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar ya? Nah, di sini kita lihat nih, bisa tidak kita untuk menggunakan karya yang berhak cipta ya. Karya yang dilindungi hak cipta dapat digunakan tanpa melanggar hak cipta pemiliknya. Caranya melalui penggunaan wajar atau mendapatkan izin untuk menggunakan konten orang lain di video Anda. Nah, kalian jika ingin menggunakan konten orang lain di video kalian, silahkan hubungi orang tersebut. Biasanya di dalam isi video tersebut ada semacam untuk bisa dihubungi, semacam email ya, seperti itu. Kalian silahkan kontak dengan pemilik asli pembuat video tersebut. Nah, di sini juga jika kalian tertarik untuk menggunakan musik orang lain di dalam video Anda, pelajari lebih lanjut opsi yang Anda miliki untuk menggunakan musik. Nah, biasanya beberapa kreator ya memilih untuk menyediakan karyanya agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu yang disebut dengan lisensi Creative Commons. Nah, di situ video-video lisensi Creative Commons itu kalian bisa cari di YouTube. Untuk tutorialnya saya sudah pernah membuatkan ya, cara mengetahui video berlisensi Creative Commons, artinya bisa digunakan kembali
tanpa terkena teguran hak cipta. Tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu, tidak sembarangan untuk menggunakan video berlisensi Creative Commons ya. Nah, selanjutnya, dapatkah YouTube menentukan kepemilikan hak cipta ya? Di sini kita buka nih. Tidak ya, YouTube tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan hak. Saat menerima pemberitahuan penghapusan yang lengkap dan valid, kami akan menghapus konten sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi hati-hati jika kalian, walaupun kalian menggunakan video yang berlisensi Creative Commons ya, bisa digunakan kembali. Itu biasanya kreator tersebut merubah kembali ke lisensi YouTube standar otomatis. Video yang kita gunakan itu bisa terkena teguran hak cipta. Jadi saran saya ini untuk pembelajaran saja, untuk supaya kalian tahu ya, lebih baiknya itu kalian buat video yang original saja ya, semuanya original, dari musik, dari gambar, dari videonya. Lebih baik buat dengan karya sendiri, karena ini sebetulnya ribet ya kalau kita menggunakan karya orang lain walaupun berlabel berlisensi Creative Commons bisa digunakan kembali. Nah, di sini juga dijelaskan oleh YouTube nih mitos umum tentang hak cipta. Berikut adalah beberapa kesalahpahaman umum tentang hak cipta dan cara kerjanya di YouTube ya. Nah, di sini diberi peringatan, perlu diingat bahwa melakukan salah satu hal berikut tidak akan melindungi konten Anda dari klaim hak cipta ya. Nah, misalnya mitos pertama, dengan memberi kredit kepada pemilik hak cipta berarti Anda dapat menggunakan konten mereka. Nah, contohnya misalkan bagi hasil ya, dengan mencantumkan nama pemilik hak cipta tidak otomatis memberi Anda hak untuk menggunakan karya berhak cipta milik mereka ya. Walaupun kamu menggunakan video orang lain ya, dengan mencantumkan nama pemiliknya atau nama kreatornya, itu tidak akan menjamin untuk lolos kena teguran hak cipta ya. Itu mitos pertama. Nah, kemudian mitos keduanya, dengan menyatakan diri sebagai non-profit berarti Anda dapat menggunakan konten manapun ya. Dengan menyatakan di video, mungkin di video kalian itu tidak akan dipublikasikan atau tidak akan dimonetisasi ya. Non-profit artinya tidak akan diuangkan ya, tapi dengan cara itu juga belum tentu akan menjamin kalian terkena klaim hak cipta. Nah, kemudian mitos ketiga, kreator lain melakukannya jadi Anda juga bisa. Nah, jika kamu ya berpikiran bahwa kreator lain, kamu melihat di video-video YouTube ya tentang reupload yang aman atau cara reupload yang aman bisa dimonetisasi ya, itu juga mitos ya. Belum tentu hal seperti itu bisa terhindar dari teguran klaim hak cipta. Kemudian mitos keempat, Anda dapat menggunakan konten yang Anda beli di iTunes, CD atau DVD. Itu mitos juga ya. Menurut YouTube itu tidak akan menyelamatkan video kalian terkena teguran hak cipta. Kemudian mitos kelima, konten yang Anda rekam sendiri dari TV, bioskop atau radio boleh diupload. Itu juga mitos ya. Kemudian yang keenam, menyatakan bahwa tidak bertujuan melanggar hak cipta ya. Itu juga mitos. Kemudian yang ketujuh, tidak masalah jika konten berhak cipta hanya digunakan beberapa detik saja ya. Nih kita lihat, ini juga mitos ya, walaupun sedetik atau beberapa detik ya.
Nah, jika Anda menggunakan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dengan porsi berapapun, meskipun hanya beberapa detik, video tersebut dapat diklaim berdasarkan konten ID atau dihapus oleh pemilik hak cipta yang bersangkutan. Anda dapat menyangkalnya dengan alasan penggunaan wajar, tetapi Anda sebaiknya memahami bahwa satu-satunya cara untuk menentukan penggunaan wajar adalah melalui proses di pengadilan. Nah, di sini jelas ya, intinya dari penjelasan video saya ini untuk pengalaman buat para pemula ya, jangan sampai tergiur untuk menggunakan konten-konten yang berhak cipta ya, artinya jangan sampai tergiur untuk mereupload video orang lain, karena itu dampaknya akan merugikan channel kita baik sekarang ataupun kedepannya ya. Bisa saja nanti channel kita sering terkena teguran hak cipta, bisa jadi saat peninjauan pengajuan monetisasi akan lambat ataupun bisa jadi akan gagal. Oke teman-temanku semuanya, hanya ini saja ya yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video-video saya, silahkan kalian gabung subscribe ke channel saya, dan jangan lupa pula kalian tekan logo lonceng notifikasinya. Nantinya jika saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.